Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 2478263. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan membuat tugas hands-on yaitu lab session 5 ya, dengan topik data understanding dan feature exploration dengan data dan feature thinking. Oke, jadi di sini itu kita akan diperintahkan, kita baca dulu perintahnya ya. Jadi di sini perintah untuk video hands-on-nya itu adalah menunjukkan, menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum di atas. Berarti kita tuh menjalankan dan merunning dari hasil praktikum kita kemarin. Lalu kode program dan hasil dapat terlihat jelas dan tidak blur. Suara dalam volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Video diupload dan ditambah ke YouTube playlist nama video 1412 video 2 npm. Lalu link video harus diakses, dapat dikomentari dan memiliki auto caption. Jadi inti pertama dari tugas ini itu adalah di nomor 1 ya, menunjukkan dan menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah kode praktikum. Oke, di sini kita masuk ke Google Term dulu aja ya. Kita masuk ke Google Colab. Google Colabs. Kita masuk ke Google Colab dulu yang pertama. Setelah itu kita upload ya file yang kita miliki itu di mata kuliah AI di lab 5 ya. Lalu filenya kita upload aja ke dalam Google Colab. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, jadi ini kode saya ya. Yang pertama itu kan kita diperintahkan itu di dalam understanding. Kita Nah, jadi tugasnya pertama itu dalam praktikum kita ini adalah data understanding ya. Yang pertama ada load dataset menggunakan library pandas. Di sini kita menggunakan ya, wajib hukumnya untuk menggunakan load dataset menggunakan library pandas di dalam tugas ini, yaitu ini ya. Nah, DF, PD, CSV, Almond, Clean, CSV. Jadi ini kegunaan itu adalah untuk untuk membuat sebuah dataset lah, gitu kan. Kita dataset kita itu menggunakan ya ini library pandas ya. Jadi kodenya itu seperti ini. Dan kode untuk menampilkan garis 5 baris pertama ya, yang di bagian ini itu ada ini. Lalu untuk jumlah baris dan kolom ya, ini ya, jumlah baris dan kolom. Lalu ada nama kolom juga di sini. Nah, ini ya. Lalu untuk identifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik dan fitur kategorial. Yang pertama ada variabel target. Di sini kita variabel targetnya menggunakan seperti ini ya, nih ya. Lalu untuk ini target, lalu ada numerik dan ada kategorial. Oke, kita langsung masuk aja ke hasilnya ya. Kita langsung running dulu aja. Kalau di running nggak bisa, berarti kita perlu mengupload ulang filenya ya. Kita nggak apa-apa, kita coba dulu. Nah, nggak bisa ya, error. Jadi di sini kita mungkin upload ulang aja file ininya, data yang mana ya? Bentar. Nah, ini ya, Almond Clean CSV. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu hingga 100%. Oke, sudah ya. Di sini kita langsung jalanin ulang aja ya. Nah, berhasil ya. Jadi untuk bagian 5 baris pertama itu bisa kita lihat di sini ya. Ada mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama adalah order ID, lalu total key, total weight GR, total returnnya QT, lalu ada total diskon, produk kategori. Untuk utamanya di sini kita mampir status pesanan ya. Di sini kita bisa lihat status pesanan juga. Lalu alasan pembeli, opsi pengiriman,
metode pembayaran kota kabupaten provinsi, lalu ongkos kirim dibayar oleh pembeli, lalu ada estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, perkiraan ongkos kirim. Di sini juga bisa kita lihat ya. Lalu ada waktu dan proses dibuat. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu jumlah baris dan kolom ya. Jumlah baris dan kolom sini bisa kita lihat ya. Jumlah baris dan kolomnya itu ada di angka 20.848,19 ya. Nah, jadi kalau nggak salah itu apa ya, di bagian, bentar kita lihat soal dulu. Jadi jumlahnya itu ada 20.848 dan kolomnya itu ada 19 ya. Bisa kalau dijumlahin. Jadi mungkin seperti ini ya. Harusnya kita buat aja ya. Jadi jumlah baris kolom segini misalnya. Lalu kolomnya segini ya, 19. Lalu nama kolomnya di sini kita menggunakan kode yang tadi ya. Jadi di sini nama kolomnya ada banyak ya. Ada order ID. Nah, ini ya, yang tadi udah kita sebutin ya. Kan dia apa ya? Kolomnya ada 19 dan di sini ada namanya juga 19 ya. Lalu di sini ada fitur numerik. Fitur numerik ini bisa kita lihat juga, ternyata fitur numerik itu seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat nih. Fitur numerik itu seperti ini. Yang kita bacain tadi ya. Ternyata fitur numerik itu adalah nama kolom. Kalau fitur kategorial itu dia masuk ke kategori apa? Source file. Ke kategori sama ya, masuk ke kategori nama kolom. Cuman dia bedanya sebagian itu ada yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu data processing. Nah, di sini kan kita itu disuruh membuat fitur baru yang bernama is cancel dari status pesanan. Berarti kita itu melihat pembatalan dari status pesanan. Lalu is COD dari metode pembayaran. Kita membuat atau bisa melihat lah dari metode pembayaran ya, atau dari pembayaran gitu. Nah, di sini kita pertama-tama menggunakan load dataset lagi ya untuk menjalankannya. Ini adalah library pandasnya. Lalu di sini ada is cancel dari status pesanan ya. Ini untuk di bagian ini ya. Lalu ada metode pembayaran. Lalu di sini kita membuat juga nih ekstrak informasi waktu ambil jam hor dari kolom waktu pesanan. Dan kita di sini menggunakan kode bagian ini juga ya. Lalu ada fitur tambahan, ada diskon atau tidak. Nah, ini di bagian ini bagian membuat ya. Buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis Anda. Oh ya, ini yang saya buat ya. Ini yang saya buat, ambil jam dari waktu pesanan. Lalu ada simpan dataset. Oh ya, ini untuk menyimpan datasetnya ya. Nah, kita di sini belum ada lagi nih datasetnya ya, karena kita baru menjalankan lagi ya. Nah, di sini kita jalankan ulang aja ya untuk mendapatkan dataset dari si processingnya tersebut. Kita langsung aja running ulang. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya bahwa ada tulisan di paling bawahnya itu ada file berhasil disimpan dengan nama data proses 2478.263, itu adalah NPM saya. Nah, di sini sudah berhasil tersimpan ya. Di sini bisa kita lihat aja. Langsung kita buka. Nah, jadi bisa kita lihat ya di bagian gini aja. Nah, ini ya datanya bisa kita lihat ya, data proses yang telah kita ambil tadi. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 10 data yang kita proses. Lalu di sini bisa kita lihat untuk
fitur dari kategorialnya ya, dari fitur numeriknya atau nama kolomnya. Bisa kita lihat ada order ID, lalu total key, total weight GR, total return, total discount produk kategori, lalu ada 6 produk kategori, status pesanan, alasan pembatalan, dan opsi pengiriman, metode pembayaran. Lalu ada kabupaten dan provinsi, dan ada ongkos kirim dibayar oleh pembeli. Ya banyak ya di sini ya fiturnya, kolomnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Nah, oke. Di sini kita sudah menyimpan, dan di sini juga kita bisa melihat dari hasil processingnya, setengahnya ya, setengah dari hasil processing. Nah, selanjutnya kita lanjut aja ke bagian ketiga, yaitu fitur exploration. Nah, jadi di sini fitur exploration itu kita lanjut ya. Nah, fitur exploration ini kita disuruh memilih pilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Jelaskan hubungan logis antara fitur dan target. Alasan dari pemilihan fitur. Nah, jadi kalau yang bagian ini itu adalah untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk laporan praktikum kita. Kalau untuk screenshot. Nah, jadi di sini yang pertama-tama kita menggunakan seperti biasa load pandas ya. Tapi dengan data yang sudah kita proses, bukan menggunakan data yang pertama ya. Jadi di sini kita sudah menggunakan data yang sudah kita proses di data processing langkah kedua tadi. Nah, di sini kita kan sudah membuat kelompok total key-nya, lalu ada kelompok ongkirnya, tabel cancel rate COD versus non COD, lalu ada tabel channel rate berdasarkan jumlah barang, tabel cancel rate berdasarkan ongkir. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa hasilnya dari si COD bisa kita lihat nih, di sini fiturnya ada 2, lalu total key dan fast in cancel. Lalu ada fitur 3, ongkos kirim dibayar oleh pembeli versus is cancel. Yang terakhir ada ini ya, fitur yang keempat, shipping group konsumen cancel the preserve. Oke. Setelah itu kita langsung lanjut aja ke bagian ketiga, yaitu kita menganalisis pola. Lakukan analisis berikut dan tampilkan hasilnya secara screenshot dalam bentuk tabel dan berikan interpretasinya. Oke. Di bagian ke 4. Nah, jadi di bagian keempat ini kita sudah melakukan kelompokan yang tadi ya. Nah, jadi di sini bisa nanti kita akan menggunakan kode ini ya. Jadi kode yang aktif di sini itu presentasi pembatalan COD versus non COD. B, hubungan ongkos kirim dengan pembatalan ya. Lalu ada C, hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Nah, di sini kita bisa kita lihat ya di bagian pertama, di bagian A. Jadi presentasi pembatalannya di sini bisa kita lihat itu lebih ke B ya. Ke B. Maksudnya di bagian sini bisa kita lihat ya, untuk jumlahnya itu di 13.381 ya. Lalu ada B ya, hubungan ongkos kirim dengan pembatalan, shipping group konsum presentasi pembatalan. Ini kita bisa lihat juga shipping groupnya itu ada di 10.001 dan 20.000. Lalu ada yang ketiga itu C ya. Jadi kan kita di sini kan sudah memilih fitur ya. Jadi ada presentasi pembatalannya itu di sini ada, bisa kita lihat 14%, 11%, 15%, 18%.
Jadi presentasi terbesarnya adalah 18% ya. Nah, jadi di bagian pilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan, di sini kita menggunakan fitur presentasi pembatalan COD versi non COD, lalu hubungan ongkos kirim dengan pembatalan, lalu hubungan penjumlah produk dengan pembatalan. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian kelima, langkah kelima, yaitu segmentasi data. Nah, di sini kita menggunakan segmentasi datanya, yaitu membuat sebuah kelompok berdasarkan jumlah produk. Lalu di sini kita juga menghitung tingkat pembatalan dari setiap kelompok. Lalu menampilkan hasil dari segmentasi, dan kita juga akan mencari kelompok dari resiko pembatalan yang tertinggi. Sini bisa kita lihat ya. Nah, kalau untuk hasil segmentasi berdasarkan jumlah produk, di sini mungkin hampir sama ya. Ini dengan hasil yang di bagian ini, hubungan ongkos kirim dengan pembatalan ya. Itu hampir sama sih. Bukan. Ke hubungan jual produk dengan pembatalan. Nah, iya ini ya, bagian fitur ketiga. Fitur ketiga itu lalu dengan kelompok resiko pembatalan tertingginya ada 10 ya. Presentasi pembatalannya lumayan besar, 18 ya, 18% lebih lah, banyak ini. Lalu di sini kita lanjut aja ke langkah ke-6, yaitu analisis konflik. Nah, jadi analisis konflik ini di sini kita yang pertama akan di bagian A ini temukan satu data yang sesuai dengan pola umum, lalu satu data yang bertentangan. Nah, jadi di sini kita juga membuat dulu nih kelompok dari jumlah produknya. Lalu data yang sesuai dengan umum, misalnya kan jumlah produk tadi itu ada di 10 ya. Nah, dan batalnya ada 10 nih. Lalu ada data yang bertentangan dengan pola umum, misalnya jumlah produk 10 tetapi tidak batal. Nah, jadi di sini bisa kita lihat juga nih. Data yang sesuai dengan pola umum itu ada di 74, tabel 74 dengan metode pembayaran dengan payment online ya. Berarti dia lebih sering ngebatalin atau nge-cancelnya itu lebih sih. Polanya umum paling besar ada di online payment. Berarti orang yang sering langsung bayar payment ini lebih sering ngebatalin ya daripada si yang COD, karena yang COD itu rata-rata dia langsung ini ya, berarti ya langsung bayar ya. Oke, ntar saya lihat kamera dulu, aman gak? Oke, aman ya. Nah, setelah itu kita lihat data yang bertentangan dengan pola umum. Udah tadi, udah ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lanjut ke bagian nomor 7 ya, refleksi dari jawaban pertanyaan. Yang pertama mungkin di sini kan jawab pertanyaan berikut. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Kita mungkin jawab yang pertanyaan dulu ya, yang 7A. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Dari hasil kita tadi mungkin sebagian data ya, jadi mungkin sebagian datanya tetapi tidak sepenuhnya. Kayak misal nih jumlah produk yang menunjukkan kayak hubungan dari pembatalannya itu semana gitu kan, namun tidak dari fitur-fitur itu menunjukkan bahwa pola yang kuat. Kayak misalnya nih COD dan non COD itu datanya memiliki tingkat pembatalan yang hampir sama dengan yang lainnya. Tadi kan kita sudah cek. Nah, mungkin seperti itu untuk di bagian di bagian 7A. Kita tadi juga sebenarnya saya juga masih belum terlalu paham ya untuk di lab 5 ini.
tapi ya sedikit paham. Lalu di bagian 7B ya, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Mungkin aturan sederhananya itu gagalnya ketika ada data yang tidak mengikuti pola umum. Misalnya, ada transaksi dengan jumlah produk yang sedikit besar tetapi tidak dibatalkan atau transaksinya kecil. Nah, kalau transaksinya kecil, dia malah lebih sering dibatalkan seperti itu kalau yang kita lihat ya. Lalu lanjutnya, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Nah, mungkin kesulitannya adalah perilaku dari pelanggan ini tidak selalu konsisten. Nah, jadi tidak semua faktor ini penting tercatat di dataset. Kenapa? Karena itu dari sistem berbasis aturan yang cukup sederhana nih, tapi juga sulit akurat untuk di semua kondisinya. Kayak gitu. Mungkin kita langsung lanjut ke langkah 8 atau menjawab pertanyaan dari eksplorasi lanjutan. Nah, jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Mungkin jika variabel target dihilangkan, datanya dapat dikelompokkan. Jika targetnya dihilangkan, biasanya sih masih bisa dikelompokkan ya berdasarkan kemiripan dari karakteristik transaksinya. Misalnya kayak jumlah produk, udah itu metode pembayaran, lalu ada ongkos kirim ya, lalu ada total pembayaran dan waktu dari pemesanan. Nah, misalnya juga nih contoh datanya itu bisa dibagi menjadi 3 ya, kayak misalnya yang ini nih. Nah, di bagian ini ya, transaksi kecil dan besar, udah itu COD dan non COD ya, ini COD dan non COD, ongkirnya rendah dan ongkir tinggi. Nah, biasanya dari cara ini itu datanya itu tetap bisa dianalisis dan dikelompokkan, tapi tanpa label pembatalan. Jadi dia itu nggak ada label pembatalannya gitu. Nah, mungkin pada video kali ini kita cukupin sampai di sini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.